Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman, konflik Palestina dan Israel yang tak kunjung usai sampai hari ini sering dikaitkan dengan risalah nubuah, kenabian tentang keadaan akhir zaman. Jika kita merujuk hadis nubuah, apa yang terjadi di Palestina hari ini merupakan tanda-tanda kecil dekatnya hari akhir. Dalam hadis nubuah disebutkan bahwa puncak akhir zaman nanti akan terjadi perang besar, Al-Malhamah Al-Kubro, antara kaum muslim yang dipimpin Imam Mahdi melawan umat Yahudi yang kelak dipimpin Dajjal, si Mesias palsu. Negeri Sam akan menjadi ribat akhir zaman, karena di sanalah terjadinya pertempuran dahsyat akhir zaman menjelang hari kiamat. Dajjal beserta pengikutnya kaum Yahudi akan binasa di tangan Isa bin Maryam, Nabi Isa alaihi salam, yang turun di akhir zaman membantu Imam Mahdi dan kaum muslimin. Lantas bagaimana kisahnya? Tonton video ini hingga usai. Peristiwa pertempuran besar di akhir zaman. Sejak 14 abad lebih lalu, Nabi Muhammad SAW telah menubuahkan keadaan umat di akhir zaman. Perang yang terjadi di Palestina hari ini barangkali merupakan rangkaian peristiwa menuju akhir zaman. Dari Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Dajjal akan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi Isafan yang mengenakan selendang, sal Persia. Hadis riwayat Muslim. Sahabat beriman, di dalam buku Misteri Dajjal karya Wiyanto Suud diceritakan, pada akhir zaman nanti Imam Mahdi dibantu Isa bin Maryam akan memerangi Dajjal dan umat Yahudi yang durhaka. Kemudian ketika Dajjal muncul dari Khurasan, ia mulai menebarkan fitnah besar dan kekacauan di seluruh penjuru bumi sampai hampir memasuki kota suci Madinah. Akan tetapi para malaikat membelokkannya ke arah Sam, Palestina, Suriah, Yordania, dan Lebanon. Kemudian Dajjal dan 70.000 pasukan Yahudi mengepung Damaskus, Suriah, tempat Imam Mahdi dan kaum muslimin berada. Saat itu Imam Mahdi dan pasukannya baru saja kembali dari penaklukan Konstantinopel. Ketika hendak menunaikan sholat subuh, menurut sebuah riwayat di Masjid Jami Al-Umawi Damaskus, tiba-tiba Isa Al-Masih turun ditemani 2 malaikat. Imam Mahdi mempersilahkan Isa Al-Masih menjadi imam sholat, tetapi beliau menolaknya dan meminta Imam Mahdi memimpin sholat sebagai karunia besar untuk umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah selesai sholat berjamaah, Isa Al-Masih memerintahkan kaum muslimin untuk membuka gerbang masjid. Ketika pintu dibuka, Dajjal dan pasukan Yahudi telah mengepung umat muslim. Terjadilah pertempuran besar antara kaum muslimin melawan kaum Yahudi yang dipimpin Dajjal. Dalam satu riwayat disebutkan, ketika melihat Isa Al-Masih, tubuh Dajjal meleleh
bagaikan melelehnya garam dalam air. Dajjal melarikan diri dari hadapan Nabi Isa. Lalu Nabi Isa terus mengejar Mesias palsu itu hingga ke gerbang Lut yang tak jauh dari kota Ramallah, Palestina. Kota Lut kini dikuasai Israel dan menjadi salah satu pusat industri dan transportasi bagi Israel. Di kota inilah kelak Nabi Isa membunuh Dajjal. Pada saat tentara Yahudi kocar-kacir, mereka lari bersembunyi di balik pepohonan dan bebatuan, tetapi semua pohon dan batu memberitahukan keberadaan mereka, kecuali pohon Garkut, pohon Yahudi. Sedangkan anak-anak, kaum wanita, lansia maupun kaum muslimin tidak ikut berperang. Makkah dan Madinah menjadi sebaik-baiknya tempat untuk berlindung dari fitnah Dajjal. Dalam satu hadis sahih dari Nawas bin Sam'an menceritakan kemunculan Dajjal dan turunnya Isa bin Maryam. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ketika Allah mengutus Isa bin Maryam, maka turunlah ia di menara putih di sebelah timur Damaskus, mengenakan dua pakaian yang dicelup dengan waras dan jafaron. Kedua telapak tangannya diletakkan di sayap dua malaikat. Jika ia menundukkan kepala, maka menurunlah rambutnya, dan jika diangkatnya, kelihatanlah landai seperti mutiara. Maka tidak ada seorang kafir pun yang mencium nafasnya, kecuali pasti meninggal dunia, padahal nafasnya itu sejauh mata memandang. Kemudian Nabi Isa mencari Dajjal hingga menjumpainya di gerbang Lut, lantas dibunuhnya Dajjal. Kemudian Isa datang kepada suatu kaum yang telah dilindungi oleh Allah dari Dajjal. Kemudian Isa mengusap wajah mereka dan memberitahu mereka tentang derajat mereka di surga. Hadis riwayat Muslim. Bagaimanakah hubungan Yahudi dengan Dajjal? Mengacu konsep teologi Yahudi, disebutkan bahwa Yahudi arus utama tidak mengakui Isa bin Maryam. Umat Kristiani menyebutnya Yesus sebagai Tuhan atau seorang perantara Tuhan atau bagian dari Trinitas. Mereka berkeyakinan bahwa Isa bin Maryam bukanlah Mesias dengan alasan bahwa Nabi Isa tidak memenuhi nubuat mesianik yang tertulis di dalam tanah Alkitab Ibrani, dan juga tidak memenuhi kualifikasi personal Mesias. Namun ada sejumlah orang Yahudi yang menerima dan mereka disebut Mesianik Jews, orang Yahudi Mesianik. Bagi umat Yahudi, Al-Masih yang mereka tunggu bukanlah Isa bin Maryam, sebagaimana keyakinan Islam. Mereka menunggu Mesias lain, yaitu Dajjal yang matanya buta sebelah. Di dalam sebuah buku The Diary of Dajjal disebutkan kemunculan Dajjal dari dulu sudah ditunggu-tunggu umat Yahudi Israel. Dajjal kelak akan memimpin umat Yahudi di akhir zaman. Sementara mantan ketua Robi Israel, Israel Merlau, pernah berusaha meyakinkan penduduk dunia dengan mengatakan bahwa sampai tiba waktunya Mesias, Dajjal datang dan mereka cukup suci untuk memasuki Baitul Maqdis Palestina, Masjid Al-Aqsa yang diyakini sebagai tempat kuil Sulaiman. Padahal faktanya kuil Sulaiman itu hanya mitos. Yang benar adalah Nabi Sulaiman mengembangkan pembangunan masjid yang kini dikenal dengan Masjid Al-Aqsa. Al-Aqsa pertama kali dibangun Nabi Ibrahim. Riwayat lain dibangun Nabi Adam, kemudian diteruskan oleh Nabi Yakub, direnovasi oleh Nabi Daud, dan diperluas oleh Nabi Sulaiman, dan terus mengalami renovasi hingga di masa kepemimpinan Umar bin Khattab dan Khalifah Islam. Sahabat beriman, jika hari ini Israel menguasai Palestina dan memerangi warga Muslim Palestina, maka di akhir zaman jelang kiamat kelak mereka akan binasa bersama Dajjal.
yang mereka tunggu-tunggu. Inilah nubuah Nabi tentang keadaan umat Yahudi dan kematian Dajjal di akhir zaman. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.